tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku ingin meminta tolong padamu untuk menyelamatkan kakakku. Aku akan jujur. Aku tak bisa mengobati orang. Ilmuku yang setengah-setengah ini aja, anjing lihat bisa geleng-geleng. Aduh, jangan terlalu merendah, dek. Aku keselek, kamu bisa nyembuhin. Nyembuhin kakakku pasti bukan masalah, asal kamu mau bantu. Siap bayar 10 miliar sebagai imbalan. Berapapun kamu kasih, aku tetap. Tunggu dulu. Berapa? 10 miliar? Uang arwah. Emas asli, keluarga Cheng terkaya di Yuncheng dan selalu menepati janji. Astaga, cari uang sejak Pangu menciptakan dunia, tetap tidak mencapai jumlah ini. Tidak bisa, berapapun yang kamu beri, tidak akan melihatnya. Kalau sampai benar-benar membahayakan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan menolak, saya tidak akan membiarkan pergi, kalau cara lembut gagal. Saya harus menggunakan cara keras. Aduh, lalu bagaimana ini? Xiao Sui, bangun cepat. Hahaha. Tuan Cheng, batas waktu 3 hari sudah habis. Bagaimana keputusanmu? Aduh, Wah, lihat ini. Wajah Sui semakin pucat, ya. Tuan Cheng, hanya aku di Yunzhou yang bisa menyelamatkan Sui. Jika kamu masih belum setuju menikahkan Sui denganku, dia benar-benar tidak ada harapan lagi. Seluruh kota Yun. Siapa yang tidak tahu? Kalau kamu itu playboy. Mau aku menikah dengan kamu? Tidak mungkin. ini Xiao Sui. Qui lui harga. Tidak ada detak jantung. Ini Xiao Sui. Ini. Katakanlah, Zeleng permintaan itu. Apakah masih ada yang lain? Aku juga bukan orang yang suka memaksa. Jika Tuan Cheng bersedia memberikan hartanya, aku juga bisa memberikan bantuan. Ayah, Jangan setujui dia. Aku sudah temukan tabib yang bisa selamatkan kakak. Kamu. Wang Ming. Lupa cek kalender keberuntungan. Benar-benar hidup ini sempit. Kalian kenal ya? Bukan cuma kenal, dia itu petugas kebersihan di rumah sakit kami. Saya lupa. Saya sudah memecat dia. Dengan kemampuannya, sekarang dia pasti pengangguran, kan? Wang Ming, Nggak bisa hidup tanpa sapu, ya? Datang ke keluarga Cheng lagi makan, kamu takdirnya hidup di bawah seumur hidupmu. hormati tabib ini. Dia dipanggil untuk menyelamatkan kakak. Nona kedua, jangan tertipu. Jakuma tukang bersih toilet, tidak tahu apa-apa. Tolong orang, iya, benar. Aku mengikuti dia bertahun. Bagaimana aku tak tahu dia bisa kalau bisa ngobatin orang, babi pasti bisa manjat pohon. Anak kedua, di mana kamu nemu orang ini? Suruh dia pergi. Jangan bikin tambah masalah di sini. Ayah, aku hampir tersedak. Dia dengan beberapa gerakan sudah nyelamatin aku, hal yang dokter top sekalipun nggak bisa lakukan. Kakak sedang dalam bahaya. Coba kasih dia kesempatan, biarkan dia. Kamu serius? Wang Ming, cepat sembuhkan kakakku, buktikan kemampuanmu. Aku sudah bilang dia nggak bisa, dia itu nggak ada gunanya. Kepala keluarga Cheng, keluarga Wu kami di dunia medis Yunchuan tak tertandingi. Hanya aku yang bisa selamatkan putrimu. Cepat serahkan semua hartamu, kalau terus menunda. Kamu pasti akan menyesal. Wang Ming, Kalau cuma pingsan, coba lakukan CPR, mungkin bisa menyelamatkan. Baik. Biar aku coba.
Hei, Kau hendak apa, Tuan Cheng? Jab Yukin Tabe Bajabe. Kurasa dia punya niat buruk. Berkedok penyembuhan, mau menghina nona besar. betul sekali. Aku belum pernah melihat penyelamatan seperti ini. Wang Ming selalu. Tidak tahu malu sama Tamak dan genit. Dia seperti ini benar-benar merusak kehormatan nona besar. Turun dari sana. teknik rahasia khusus dari tabib dewa. Dia menyelamatkanku memakai teknik tekanan mirip. Dia benar-benar sedang menyelamatkan kakak. Omong kosong. Nona muda ini terkena penyakit jantung langka, cara bertahan hidup hanya transplantasi jantung. Dia pegang-pegang sedikit lalu Jangan tertipu orang tak berguna. Kalau terus menunda, nyawa nona muda bakal nggak tertolong. Pingsan kalian obati jadi penyakit jantung. Hebat banget, kalian luar biasa. Kamu. Ketua keluar. Jangan dengarkan dia. Bisul mulut yang parah pun bisa aku sembuhkan, tidak mungkin aku salah diagnos. Enggak mungkin. Dia benar-benar asal lakukan. Ngobatin sariawan dibilang pengobatan, aku juga bisa obatin luka bakar, kepanasan, mimisan. Bahkan CPR dasar nggak tahu, balik TK, perbaiki otakmu, aku. Tunggu dulu. Barusan kamu bilang itu namanya CPR? Ini kan kemampuan legendaris dewa pengobatan. Dokter ini lumayan aneh ya. Kebanyakan nonton drama kayak. Ja, apa yang bisa dia lakuin soal dewa pengobatan? Dokter San, Jangan tertipu olehnya. Itu hanya ada dalam legenda. Petugas kebersihan tahu soal itu? HMPH, menurutku dia cuma menggertak. Dia nggak tahu apa itu CPR. Teknik ini, di seluruh Nanhai, bahkan dunia, hanya sedikit orang yang menguasainya. Dia melakukan gerakan yang gak ada apa-apanya. Dr. San, kamu yakin ini CPR? Yang ini? Tuan. Ini Jaron Sekali digunakan, Sangga tidak biasa. Lihat. Wang Ming cuma memanfaatkan ketidaktahuan orang tentang teknik ini untuk menggertak. Ketua keluarga Cheng, cepatlah buat keputusan. Baik. Aku setuju. Lihat, dia pasti punya niat buruk. Tuan Cheng, Kalau tidak dihentikan, tindakan gilanya bisa berlanjut. Henggawo. bawa anak ini keluar dari sini. Tunggu dulu. Oh iya, kali ini tidak salah lagi. Ini benar-benar jurus dewa pengobatan. Kombinasi jurus dewa. Adu. Ini persis seperti yang ada di legenda, tapi harus pakai teknik yang disebut napas buatan biar benar-benar efektif. Baru deh teknik ini punya efek maksimal. Selamat, Tuan Besar. Nona Besar sudah tertolong. Dia beneran bisa CPR? Nggak mungkin lah, bahkan ayahku aja nggak bisa. Gimana caranya dia, cuma tukang sapu, bisa tahu? Jangan-jangan kamu cuma mau ngulur waktu biar nona besar mati, ya? Wang Ming, kamu bisa apa nggak sih? Jangan-jangan kamu sengaja mau ngulur waktu biar dia celaka. Aku bilang, mana mungkin pecundang macam kamu bisa ilmu medis legendaris begitu. Wang Ming, kalau kamu terus hina anak perempuanku kayak gitu, dan dia nggak sadar juga, kamu akan mati. Ya ampun, kena jebakan kapitalis. Tadi tekan berapa kali? Nggak bisa. Salah frekuensi tekanan bisa bikin efek CPR jadi berkurang banget. Dapat ide? Lihat aku pakai lagu ajaib ini. Empat baris lirik pertama lagu ini. Ritmenya pas untuk 31 kali tekanan. Lalu 2 kali napas buatan. Langit luas adalah cintaku, bunga bermekaran di kaki gunung hijau. Semua dengar, cepat nyanyi. Mau selamatkan orang atau tidak? Yang paling asyik. Apa lagu yang bisa paling bikin senang? air sungai berliku mengalir dari langit. Mengarah ke laut warna-warni penuh keindahan. Lagu yang penuh semangat adalah harapan kita. Sambil berjalan dan bernyanyi, itu paling bebas. Kalau nyanyi, harus senang banget.
Dokter San, bukannya Anda bilang dia punya keahlian luar biasa? Kenapa anak saya belum bangun? Kepala keluarga, Mungkin sudah terlalu tua. mataku sudah kabur. Mungkin aku salah lihat sesuatu. Apa aku benar-benar salah menilai orang? Wang Ming, berhenti berakting. Aktingmu berlebihan, mudah ketahuan. Tuan Muda Cheng menunda penyelamatan nona besar dan mempermainkan kami seperti anjing. Kenapa kau belum menghancurkannya? Berhenti sekarang juga? Berikan aku sedikit waktu lagi. Putri tidur? Kalau kamu nggak bangun sekarang, aku akan menemanimu tidur selamanya. Han Shuang, Chuan, jangan biarkan dia menekan lagi. kalau tekan lagi, nyawanya akan hilang. Wang Ming, sipat lepaskan kakakku. Berapa kali lagi? 3, 2, orang-orang, seret tabib palsu ini pergi, patahkan kedua tangannya. Aku sudah bilang aku ini amatir, cuma seperti burung bawang, tidak bisa berenang. Ah, Bangun, bangun. Dokter San, cepat lihat bagaimana kondisi putriku. Tuan, kondisi Putri Sulung sudah stabil. Sudah baik-baik saja. Ayah Wang Ming benar-benar menyelamatkan kakak. Cepat suruh para pengawal turun. Baik, baik, ayo pergi. Kamu nggak apa-apa. aku hampir mati ketakutan. Aku pikir aku akan melapor ke depan Raja Neraka. Dokter Wang menguasai teknik resusitasi jantung. Terima kasih menyelamatkan putriku. Terima kasih. Nggak mungkin. Resusitasi jantung teknik canggih. Bagaimana mungkin dia bisa? Dia kebetulan seperti kucing buta ketemu tikus. Itu hanya keberuntungan. Kamu kurang pintar, kurang pengalaman. Amalah tidak terima orang lain lebih hebat darimu. Tuan Wu, ini wilayah Kelo Agacheng, kamu tidak boleh bertingkah senaknya di sini. Haha. Saya mengerti sekarang. Ini jebakan yang dibuat keluarga Cheng, pakai petugas kebersihan untuk mempermalukan saya. Kelo Agacheng berjalan lurus dan benar. Kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Tapi Tuan Wu, kamu kurang pintar, lebih baik pulang dan belajar lagi. Belajar yang benar ya. Kepala keluarga Cheng, lebih baik khawatirkan konferensi medis besok saja. Saya ingin lihat bagaimana hasilnya. Tabib ajaib Wang Ming milik kalian. Bisakah dia menyelamatkan keluarga Cheng? Ayo pergi. Tuan Wu, sudah mau pergi? Selamat jalan, ya, inilah rasanya, Dewa Perang Mulut Miring, menghina orang. Benar-benar memuaskan, puas sekali. Pergi temui Wang Ming sekarang. Pastikan untuk mencari tahu. Dari mana belajar ilmu Oke. Terima kasih. Penyakit apa yang anakku alami? Ini senang terlalu cepat. Bagaimana aku menjawabnya sekarang? Punya kekuatan dokter ajaib. Pasti aku kentut, mereka percaya. Aku tanya 2 pertanyaan. Lalu bilang aku juga nggak bisa menyembuhkan. Nona Cheng, coba ceritakan gejalamu ke aku. Aku sering merasa cemas, berkeringat dingin. Kadang kalau duduk lama atau berbaring lama, terus bangun, langsung pusing dan pandangan kabur. Gejala ini, kok kedengarannya mirip gejala gula darah rendah ya? Kalau nggak sarapan, gejalanya makin parah, kan? Iya, benar. Kadang kalau aku nggak sarapan, bahkan jalan pun nggak bisa. Kamu bahkan tahu ini, pasti bisa menyembuhkan kakak. Butuh apa? Peralatan medis canggih atau bahan obat terbaik? Katakan saja. Tidak perlu, nggak usah repot-repot. Kasih dia semangkuk air madu saja. Cuma segampang itu? Iya, benar. Kalau kamu nggak percaya, coba buatkan semangkuk untuk dia. Pasti manjur. Cepat ambilkan semangkuk air madu untuknya. Aku tidak pusing lagi. Benar-benar manjur. Kau dokter ajaib. Kau benar-benar penyel amat Kelo Aga kami. Terimalah hormatanku. Ah, tidak perlu. Putri keluarga Cheng hanya kurang gula, tambahkan tepat waktu. Semua ini biasa saja.
Benar-benar dokter ajaib. Ah, metode medis yang begitu luar biasa ternyata dijelaskan dengan santai seperti ini. Dr. Wang, kamu barusan kepadaku. Aku melakukannya demi menyelamatkanmu. Karena itu sudah jadi kenyataan. Aku hanya bisa menjadi pasanganmu. Aku. Wang Ming, kamu lihat kemana? Mau kehilangan mata? Nona besar, jangan bercanda lagi. Aku tak pantas di sisimu. Tapi ini kan sesuai yang kita sepakati sebelumnya. Biaya konsultasi. Oh haha, gampang saja. Transfer kartu ban, 10 miliar rupiah. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Dewa Tabib Wang. Apa kau sudah setuju mewakili keluarga Cheng di konferensi medis? Ini. Selama kamu setuju, semua ini milikmu. Bibiku, neneku. Celana hangatku, jaketku, semua ini. Fobianya aku bertahun-tahun sembuh gara-gara ini. Belum cukup. Ini semua barang antik dari zaman Ming dan Qing, satu aja nilainya miliaran. Akan aku kasih juga. Masih belum cukup ya? Sudah cukup. Kalau lanjut lagi, aku takut benar-benar kehabisan napas. Hahaha, jadi begitu. Kamu setuju, ya? Tentu saja aku setuju. Kalau aku masih nggak setuju, aku takut Tuan Cheng malah serahkan keluarga Cheng ke aku karena marah. Haha. Tapi, sebelum pertandingan mulai, Ada sesuatu yang mau? aku harus pulang dulu. Baik, silakan. Hello? Xia Oksue? Tabib Wang ini adalah satu-satunya harapan keluarga Cheng kita untuk bertahan. Apapun caranya, kamu harus menahannya. Pastikan dia mewakili keluarga Cheng kita di konferensi medis kali ini. Apa yang terjadi? Astaga. Lilin teratai jadi hidup. Kamu bisa ngomong gak sih? Mana aku mirip sama lilin teratai? Fang Wei. Kenapa kamu ada di rumahku? Soalnya, aku punya kunci rumah kalian loh. Aduh, kamu nyebelin banget ya. Semua suasana kejutan yang aku siapkan buat kamu, jadi hancur gara-gara kamu deh. Kamu udah sama Wu Qiang kok masih nyiapin kejutan buat aku? Katakanlah, kenapa kamu datang ke rumahku? Aduh, aku cuma ingin tahu, kenapa kamu bisa sehebat itu dalam ilmu pengobatan? Aku sangat mengagumimu. Hal itu kan gampang, anak usia 3 tahun juga tahu. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Asal kamu kasih tahu aku akan ikut kamu. Jangan main trik itu. Aku kan sudah bilang, ini maha pengetahuan dasar. Kamu nggak tahu. Mungkin kebetulan kena di titik buta pengetahuanmu, ya kan? HMPH, selama ini cuma kebetulan. Buang-buang waktu aku aja. Kamu ternyata nggak serius mau baikan sama aku. Jangan kebanyakan GR deh. Kalau bukan Wu Xiao suruh cari tahu.
Aku mana mungkin bersikap baik sama kamu. Fang Wei, dulu aku baik banget sama kamu. Tapi kamu nggak pernah mau aku sentuh. Sekarang untuk Wu Qiang, HMPH. Lalu kenapa? Wu Xiao jauh lebih hebat dari kamu. Lebih hebat ribuan kali. Aku rela berkorban segalanya buat dia. Laki-laki seperti kamu, nggak ada yang mau sama kamu. Siapa bilang gak ada yang mau sama dia? Nona Cheng, kenapa kamu datang ke sini? Aku. Nona Cheng, kamu bisa bangun cepat? Dengan ada dokter ajaib Wang Ming di sini, penyakit apapun gak ada yang jadi masalah buat dia. Haha. Dia petugas kebersihan. Dia bisa ngobatin juga? Nona Cheng, Aku sarankan kamu. kompromi cepat dengan Tuan Wu, jangan tertipu olehnya. Jangan buang waktu, soal nyawa sendiri. Wang Ming sudah mendiagnosa penyakitku dan sudah menyembuhkan aku. Jadi, tak perlu kalian repot-repot lagi. Apa? Kamu bisa operasi transplantasi jantung. Kamu bisa semua itu? Sudah kubilang, tidak perlu transplantasi jantung. Nona Cheng, hipoglikemia. Tambah gula cukup. Tidak mungkin. Jangan sok tahu. Aku tidak percaya medis MU lebih baik dari Wu Xiao. Wu Qiang bahkan tidak bisa mendiagnosa penyakitku. Jelas keterampilannya kalah dari Wang Ming. Feng Wei. Kamu sendiri buta dan tidak bisa lihat kehebatan Wang Ming. Sekarang, dia tamu kehormatan keluarga Cheng. Bukan giliranmu untuk menghina dia. Jika terus mengganggu, berarti melawan keluarga Cheng. Bahkan Wu Qiang tidak akan bisa menyelamatkan. Ke samping dulu. Nona Cheng, terima kasih. Jangan terlalu sungkan. Panggil aku Xiao Sui saja. Kamu juga. Nanti, jangan panggil aku tabib dewa lagi, cukup panggil namaku. Benar, tadi kamu belum bilang ke aku. Ngapain kamu datang ke sini? Ke kamar kamu. Baru aku akan kasih tahu. Hei, Xuer. Kamu mau ngapain? Wang Ming. Kamu gak suka aku ya? Kamu gak mau aku ya? Gak bisa. Aku nggak boleh begini. Nona Cheng. Aku tahu kamu lakukan ini demi keluarga Cheng. Tapi, aku nggak bisa begini. Suer, kenapa kamu menangis? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bisa cerita ke aku. Wang Ming. Tolong bantu keluarga Cheng. Rapat medis besok. Keluarga Cheng nggak boleh kalah. Kenapa? Di selatan ada banyak keluarga medis. Hanya sebuah kompetisi, kalah pun tak apa. Wu Qiang. Sering datang ke rumah, minta menikahiku, tapi selalu kutolak. Mengandalkan ayahnya, Wu Wen Tao, ketua asosiasi medis Yun Cheng, terang-terangan maupun diam-diam, mempersulit keluarga Cheng. Kalau besok konvensi farmasi, keluarga Cheng tidak menang, maka bukan hanya keluarga Cheng. Akan dihapus namanya dari Yun Cheng. Bahkan aku akan menikah dengannya. Wu Qiang yang imut ini. Jadi, kamu adalah harapan terakhir keluarga Cheng. Asalkan kamu mau membantu keluarga Cheng. Aku rela melakukan apa saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Wu Qiang mendapat keinginannya. Malam, pulang dan istirahat awal. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih.
Dokter Wang Ming, kami sudah sampai di bawah apartemenmu. Cepat bersiap dan ikut kami pergi, ya. Oke, aku segera turun. Kok jatuh di sini, ya? Bawa saja deh. Dr. Shen. Wah, lama nggak ketemu, ya. Hei, Ngapain kamu di sini? kalian ya? Aku di sini. Lihat hal lain buat santai dulu. Jean Gangudia. C'est Bellhomme Rapa. Akukin Alain Camus. Hampir aja. Untung gerakanku cepat. Kalau sampai mereka tahu. Aku masih lihat peta titik. Hal dasar seperti ini. Aku bakal malu total di depan semua orang. Yang datang ke konferensi ini adalah ahli berbagai bidang medis. Ada 3 juri, termasuk ayahku. Lalu ada Wu Wentao, kepala keluarga Su. Shu Qiangge. Keluarga Su terkenal dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kepala keluarga, Su Qinghuai, dikenal sebagai ahli pengobatan tradisional hebat. Di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, Jiatek Tertondangji, keluarganya mengirim Su Yu untuk bertanding. Kalau sampai ada soal-soal rumit tentang pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga Su pasti menang. Belum tentu. Lomba ini terdiri dari 3 ronde dengan sistem poin. Peserta yang lolos tiap ronde, skor peserta lain berkurang sesuai waktu menjawab. Yang memiliki poin terbanyak akan menang. Dengan kemampuan medis adanya yang cuma belajar dadakan. Aku mungkin cuma datang buat hibur orang-orang ini. Kalau aku keluar sekarang, masih sempat nggak? Adieu Wang Ming Wang Ming. Kamu itu benar-benar nggak bisa diandalkan. Belum mulai aja udah begini. Hampir pipis di celana, kan? Wang Guming Kumagugu. Ngomong apa sih kamu? Aku ngomong sembarangan. Lihat dia, kayak pengecut. Kalau nggak diawasi, mungkin dia sudah kabur. Wu Qiang, tolong hormati. Para peserta keluarga Nona besar Cheng, Wu Xiao, ini demi kepentingan keluarga Cheng. Sebelum pertandingan dimulai, ganti orang saja. Lihat Wang Ming, pecundang yang mempermalukan nama kalian. Siapa bilang aku mau kabur? Dengan Wu Qiang si pecundang di sini, seburuk apapun. Paling tidak ada kamu yang jadi perbandingan. Wang Ming. Kamu hanya petugas kebersihan level bawah. Merasa punya kemampuan? Hah, mimpi. Lihat jarak kemampuanmu. Mau melampaui Wu Xiao? Bermimpilah. Petugas kebersihan, wajahnya terlihat asing. Keluarga Cheng membiarkan orang ini ikut kompetisi. Dia bahkan bilang Wu Xiao kalah darinya. Wu Xiao juara 2 kali berturut-turut. Mana mungkin kalah dari petugas kebersihan? Iya, sombong. Apa keluarga Cheng sudah putus asa karena tak ada kandidat cocok? Makanya cari orang gila. Kalian gak ngerti hebatnya Wang Ming. Tunggu Wang Ming bikin kalian malu. Aku cuma gak mau bikin Wu Qiang besar kepala. Jangan bikin aku repot. Jangan terlalu rendah hati. Tunjukkan kemampuanmu, biar mereka lihat. Baiklah. Kalau kalian kalah, Aku Injin Keluarga Chang Menepati Terahan. Dan Wang Ming berlutut serta memberi salam hormat 10 kali. panggil aku 10 kali, ayah. Kau. Semua kompetisi 3 ronde di konferensi medis resmi dimulai sekarang. Wang Ming, kami akan menontonmu dari bawah. Jangan gugup, ya. Aku percaya padamu. Wang Ming, kamu harus menang, ya. Kalau tidak aku takkan ampuni kamu. Wang Ming. Karena kita pernah kenal. Bagaimana kalau kamu berlutut minta maaf? Aku bisa lebih kasihan nanti. Biar kamu kalahnya tidak parah. Kesempatan terakhirmu. Bidang spesialisasi Wu Xiao. Kamu pasti tidak bisa mengalah. Seumur hidup gak mungkin. Baiklah. Kalau gak mau baik-baik, pilih cara keras. Tunggu ayah, kamu baik. HM, Petugas kebersihan menyebalkan. minggir. Aku gak boleh kecewain mereka. Sudahlah. Aku akan coba kalau tiba-tiba sepeda jadi motor, gimana? Tes pertama. Tes identifikasi. Ini ada 3 benda. Alat medis peninggalan kuno. Ditemukan ahli medis setelah mencari di Dacia, fungsinya belum diketahui. Hari ini, siapa yang bisa pertama mengenali salah satunya? Akan mendapatkan tambahan 10, yang berikutnya poinnya berkurang. Wah, serius? Baru datang langsung main yang besar begini. Alat-alat belum hafal semua. Ini malah alat kuno. Apa yang harus kulakukan? Aku pernah dengar dari guruku. Katanya alat medis peninggalan kuno itu sangat rumit. Kalau tidak tahu caranya, tidak mungkin bisa digunakan. Ini bukan sesuatu yang bisa dikuasai biasa. Namanya juga alat suci, ya kan?
Pasti harus setingkat tabib deh. Sedangkan kita ini, manusia biasa, lihat saja sudah bagus. Asap sudah mengepul dari makam leluhur. Karena itu, kompetisi ini sangat sulit. Saya penasaran ahli yang bisa mengidentifikasi satu. Penyelesaian. Kaisar yang telah meninggal dunia itu wafat bahkan sebelum kompetisi mencapai setengah jalan. Saudari, babak pertama sudah sulit. Bisakah Wang Ming melakukannya? Wang Ming bahkan tahu manuver Heimlich dan CPR. Mungkin dia juga tahu hal-hal ini. Dia pernah melihatnya sebelumnya, ya? Dia bukan orang pilihan. Bagaimana mungkin dia selalu beruntung? Pemenang pertandingan ini adalah Wu Xiao yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Wang Ming. Ini adalah artefak kuno. Kamu mungkin belum pernah lihat, kan? Kamu kok percaya diri gitu? Kayak kamu udah pernah lihat aja. Artefak itu gak gampang ditemuin, tahu. Kampungan banget kamu. Kamu pikir ini sapu jelek atau kain lap bau yang biasa kamu lihat? Nanti pas kotaknya dibuka, jangan sampai matamu kelilipan, ya. Artefak. Ini semua benda-benda ini. Kak, kamu berpengalaman. Kenal hal-hal ini enggak? Kak, lihat nih. Lihat ekspresi wajah Wang Ming itu. Jangan-jangan dia nggak tahu ini. Pertanyaannya susah banget. Kalau dia nggak tahu, yang nggak bisa disalahkan juga. Ini semua. Barang apa sih? Belum pernah lihat. Seperti barang dari kota peralatan. Ternyata ini alat medis. Bukan. Mungkin alat dapur? Yang mirip gurita itu. Bukannya cuma pengocok telur yang rusak? Barang-barang ini. Bahkan kakek pikun tetangga rumahku saja tahu. Kalian lagi bercanda, kan? Hahaha, enak kamu terlalu sombong. Kami dokter terkenal. Berani kau mengejek kami. Hati-hati nanti susah sendiri. Betul banget. Mau pamer pun gak usah sampai sombong begitu. Kamu pikir artefak suci itu kayak kol di pasar, ya? Kenapa kalian ketawa? Gimana kalau Wang Ming tahu? Kalian nggak pernah lihat. Tapi bukan berarti Wang Ming pernah lihat. HMPH, hanya dia? Dia itu. Cuma mau cari perhatian aja. Buang-buang waktu kita semua. Semua. Jangan buru-buru dengar apa yang Wang Ming mau. Iya, kan? Konferensi medis ini memang tempat untuk bebas berpendapat, saling tukar pandangan. Betul, kan? Itu. Wang Ming, ya. Kamu. Kenali salah satu, ya? Aku. Para juri. Aku sudah mengenali salah satu benda ajaib ini. Bagaimana kalau aku yang mulai dulu? Memang anakku hebat. Tunggu dulu, Tuan Wu. Dalam segala hal, kita harus mengutamakan giliran, kan? Ini Wang Ming yang mengenali pertama. Harusnya, biar dia yang bicara. Lihat gaya Wang Ming yang ragu-ragu itu, seperti dia tidak tahu apa-apa. Daripada buang-buang waktu kita, lebih baik biarkan anakku bicara dulu. Benar juga. Wang Ming tidak sehebat Tuan Muda Wu. Tunggu saja Tuan Muda Wu memastikan kemenangannya. Iya, biar Tuan Muda Wu maju dulu. Biar kami dapat pencerahan. Tahu kegunaan alat hebat ini. Anak kecil, buka matamu lebar-lebar. Lihat seberapa luas pengetahuan Tuan Muda ini. HMPH. Kesempatan emas sudah terbang lagi. Ini adalah alat pembuka kuno. Karena orang zaman dulu tidak punya logam, jadi pakai kayu sebagai pengganti. Kenapa aku nggak kepikiran? Bentuk benda itu mirip alat pembuka kulit. Sama persis. Aduh. Penerus keluarga Wang ini memang luas wawasannya. Aku yakin dia jadi juara kali ini. Enggak. Bro, benda ukurannya besar. Dipakai alat pembuka? Orang itu ayam panggang atau apa? Maksud, Sepertinya benar juga. Penjepitnya kecil, dipegang dengan 2 jari.
Benda ini sepertinya terlalu besar. Iya, presisi alat medis itu. Paling penting, sedikit saja salah, hasilnya pasti beda. Berani kalian meragukan aku? Wang Ming, Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan fungsi lain dari alat ini? aku tidak hanya tahu fungsi alat di tanganmu, dua alat lainnya. Juga aku tahu. Penyelenggara Wang Ming. Hari ini nggak bisa jelasin. Aku bakal bikin kamu susah sendiri. Yang di tanganmu itu namanya garukan. Dipakai buat garuk punggung. Minggir. Ini, namanya palu pijat. Buat mijit punggung dan melonggarkan otot. Lalu yang ini, bentuknya kayak gurita, itu alat pijat kepala. Juga sering disebut pencabut jiwa. Barang-barang ini, di toko 2000-an cuma 3.000 perak satu. Di rumahku masih ada banyak. Fumadua atau tiga. Ah. Wang Ming, Kamu serius nih? Ini tuh benda medis kuno, gimana mungkin? Jadi alat garuk dan pijat? Yang paling konyol itu si gurita, kalian denger nggak? Dia bilang itu adalah alat penarik jiwa. Hahaha. Adu. Dengar, Wang Ming sinting. Dia bilang cuma 3.000 rupiah. Barang kuno begini, jual pun gak bakal cukup ganti rugi. Kakak, Apa yang sebenarnya terjadi dengan Wang Ming? Mungkin karena tekanan dari kita terlalu besar. Ketua keluarga Cheng. Dari mana keluargamu? Ment apart. Orang seperti ini. Untuk bercanda, maksudku. Wang Ming si tabib hebat. APA Anda. Benar-benar serius? serius banget, loh. Barang ini, orang tua atau nenek kakek di sana, semua punya satu. Hahaha. Semua punya satu. Wang Ming, berhenti bikin masalah, bisa nggak? Di sana juga ada dokter jiwa top. Gimana kalau kita panggil buat periksa otak kamu? Oke. Kalau kamu nggak percaya, berani nggak taruhan sama aku? Taruhan ya taruhan. Taruhan apa? Aku tunjukkan cara pakai alat pijat kepala ini. Kalau kamu merasa puas, kali ini aku menang. Poin 10 milikku. Kalau kamu kalah, bagaimana? Kalau aku kalah, keluar dari pertandingan, terserah kamu. Baik. Dia berani taruhan besar kalau kalah. Keluarga Cheng kita hancur. Berani taruhan, percaya padanya. HMPH, dia cuma pamer saja. Kali ini pasti dia kalah. Diam saja, nggak ada yang anggap kamu bisu kok. Lihat, gurita kawat ini tajam dan keras. Mana mungkin buat pijat kepala? Adu. Iya, benar. Wang Ming bilang, itu bakal bikin orang merasa enak. Kamu pikir, sekecil itu, punya kekuatan luar biasa? Cepatlah. Jangan lambat. Aku ini sedang kasih waktu buatmu. Takutnya nanti kamu terlalu bahagia sampai terlempar dari kursi. Mana mungkin aku begitu? Bahagia nggak? Bahagia. Luar biasa bahagia. Bahagia nggak? Bahagia banget. Luar biasa. Bahagia nggak? Astaga. Rasanya kayak tutup kepala aku kebuka. Hahaha. Ho ho ho. Hahaha. Ya Tuhan. Kenapa rasanya kayak kepala aku mau terbuka? Enak nggak? Enak, enak banget. Berani. Gimana, Tuan Wu? Aku nggak salah kan? Nggak enak sama sekali. Kamu asal ngomong aja. Wah. Bos. Kenapa kamu masih nggak ngaku sih? Wu Qiang, gaya kamu. Kita semua lihat kok. Seneng banget, sampai hampir pingsan. Itu sakit, Wang Ming sama sekali nggak tahu cara pakai benda ajaib ini. Dia malah bikin aku sengsara. Si Wang Ming gak ngerti ilmu pengobatan. Bagaimana dia tahu cara pakai benda ajaib itu? Dia mungkin cuma mau mengelabui, sekalian mau ngeledek Wu Xiao. Aku.
Kalian ini licik banget. Aku tanya, Wu Xiao, ekspresi bisa salah paham, tapi tadi kamu bilang, seru, sendiri. Itu maksudnya apa ya? Wu Xiao bilang, seru, berkali-kali. Kami dengar kok. Iya, benar bang. Keluarga Wu terkenal, tidak mau tanggung jawab, malu-maluin. Teknik yang tadi dipakai sama Wang Ming itu tepatnya merangsang saraf ujung kepala, sehingga menghasilkan Efek relaksasi yang nyaman. Wu Chong. Jangan sampai demi taruhan kau kehilangan keadilan. Ah, Tuan Wu, tadi anakmu salah sebut fungsi. Itu sudah cukup memalukan. Kalau kau masih ngotot seperti ini, tidak mengakui. Apa keluarga Wu ini masih mau mempertahankan reputasinya di dunia medis? Baik. Keluarga Wu kami. Terima kekalahan. Selamat kepada keluarga Cheng etc. kemenangan kali ini. Ahli medis Wang Ming mendapat 10 poin. Anda terlalu baik, Tuan Wu. Kali ini kamu kalah lagi dariku. Bukan karena keberuntunganmu lebih baik? Aku tidak percaya putaran selanjutnya masih bisa menang. Kita lihat nanti saja. Putaran kedua adalah kompetisi ilmu medis. Seperti kita tahu, sakit perut bukan penyakit, tapi bisa sangat menyiksa. Sakit perut, dari dulu hingga sekarang, selalu menjadi tantangan bagi dunia medis. Hari ini, siapa yang bisa meredakan sakit pasien ini, dialah yang akan menang ronde ini. Sakit perut ini adalah kasus paling sulit dalam sejarah dinasti Xia. Sejak dulu, banyak penderita sakit perut tersiksa oleh rasa sakit. betul sekali. Penyakit sakit perut ini misterius. Obat biasa tidak efektif. Operasi tidak bisa menemukan akar masalahnya. Ini bukan soal keterampilan medis. Ini seperti merebut nyawa dari tangan Raja Kematian. Untuk meredakan rasa sakit, mungkin bisa mencoba menekan titik akupuntur Hegu. Tapi di mana lokasi titik Hegu itu? Kalau aku sekarang buka diagram titik akupuntur, itu dihitung nyontek nggak ya? Lihat ekspresi Wang Ming, sepertinya dia nggak jago dalam pengobatan ini. Belum tentu juga. Dia punya banyak pengalaman dan ide-ide cerdas. Pasti bakal ada cara yang bikin kita semua terpukau. Jangan mimpi. Kali ini soal kerjaan medis, bukan soal keberuntungan. Dia pasti gagal di sini. Tantangan ini berat, kalau Wang Ming nggak bisa ngatasin, Wu Qiang juga belum tentu bisa. Kita tunggu saja hasilnya. Siapa yang bisa tertawa sampai akhir? Hehe. Wang Ming. Kali ini kamu kehabisan akal, kan? Lebih baik tunggu dan bersiap untuk bersujud pada aku. Kalian maju duluan. Jangan ganggu aku dalam 5 menit. Begitu sombong, masih memberiku 5 menit dulu. Begitu sombong, masih memberiku 5 menit dulu. Kenapa lihat-lihat? Kalian maju duluan. Aku juga kasih kalian beberapa menit. Saya spesialis penyakit lambung, biar saya duluan. Ayo makan bawang putih ini. Satu nggak cukup, harus makan Makan terus, tambah lagi. Ini aneh banget deh. Siapa sih yang obatin sakit perut suruh makan bawang putih gitu? Itu malah bikin iritasi selaput lambung. Kamu ngerti? Ini jurus andalan rahasia saya. Bawang putih bisa bunuh cacing. Dia makan ini, perutnya nggak sakit lagi. Dunia ini benar-benar aneh. Gimana? Dokter buruk, aku merasa semakin tidak enak. Sepertinya, aku harus pakai caraku sendiri. Taruh ini. Di atas perutmu. Setelah usir hawa dingin, pasti nggak sakit lagi. Ai Greco. Hei, Masih sakit nggak? Sakit. Adu, et tunggu. tunggu, kalian langsung saja buat dia selesai, jangan lagi cari cara untuk menyiksa yang malang ini. Saya pevaris kelo agak su yu. Saya akan tusuk titik akupuntur untuk redakan rasa sakitnya. Dia tahu cara tusuk redakan sakit. Dia orang normal.
Tak seharusnya tusuk titik di antara alis. Harusnya tusuk di pangkal jari. Saya ingat sekarang. Titik Higu ada di pangkal jari. Sudah lebih baikkah? Tunggu sebentar. Dia sakit perut. Kamu mau kasih dia minum arak putih? Keluarga Su nggak mempan, cara mereka terlalu lembut. Lebih baik pakai arak untuk bunuh. Mengatasi radangnya dari akarnya. Yang lain itu tangan ajaib yang nyembuhin. Kamu tangan buruk yang bikin parah. Sakit perut minum arak bisa sebabkan pendarahan lambung. Wu Qiang, kamu terlalu ekstrim. Belum dicoba, kamu harus hati-hati. Pergi sana. Jangan nakut-nakutin. Kalau kamu nggak punya ide, jangan halangi aku buat menang. Kamu. Tuan Wu. Apa yang kamu lakukan ini? Sekarang waktu pengobatan anakku, ini penting. Siapa pun tidak boleh mengganggunya. Minum saja, setelah minum pasti sembuh. Jangan dengarkan dia. Ayahku adalah ketua asosiasi medis. Percayalah padaku. Wang Ming. Rencanamu gagal, kan? Pertarungan ini, aku menang. Wu Xiao memang punya kemampuan. Tidak seperti Wang Ming, mengandalkan keberuntungan. Pasien belum bicara, kalian sudah merayakan. Jangan lupa, kebahagiaan berlebihan bisa berbalik menjadi musibah. Ayo, apakah kamu merasa lebih baik? Katakan dengan lantang, terutama biarkan orang itu mendengarnya. Bicara dong, kamu bisu, ya? Apa yang terjadi? Minger. Kamu benar-benar sembarang. Kalau dia sampai Kamu gak bakal lepas tanggung jawab. iya, pasien ini sampai muntah darah. Ini beneran berobat atau malah nyawa yang terancam? Sampai muntah darah. Loh, Sakit perut nggak ada obatnya. Kalau nggak bisa sembuh, itu takdirnya. Apa hubungannya sama anakku? Kamu. Ayah. Mengobati memang ada risikonya. Pasien ini memang kurang beruntung. Nggak bisa diselamatkan, itu bukan salahku. Iya, itu wajar kok. Siapa yang bisa jamin nggak pernah bikin pasiennya meninggal? Rasa nyerinya udah hilang. Terima kasih tabib besar. Dengan tekan-tekan tangan saya begini. Saya langsung gak sakit lagi, terima kasih, tabib besar. Terima kasih. Terima kasih, tabib ajaib. Wang Ming. Bisa sembuhkan sakit perut pasien. Ya ampun. Luar biasa. Aduh, ini benar-benar mengejutkan. Tidak minum obat. Tidak perlu santi. Penyembuhan tanpa alat. Apa mungkin? Dia punya ilmu gaib? Benar-benar ajaib. Ternyata aku tidak salah lihat orang. Kakak. Aku ini tidak sedang Wang Ming bisa melakukan ini. Jadi kali ini kita menang lagi, ya? Hahaha. Kalian semua salah dukung orang. Yang menyembuhkan pasien ini jelas adalah arakku. Kamu bicara sembarangan. Jelas aku yang tekan titiknya, dia baru perlahan membaik. Semua. Aku bisa bersaksi, sebelum pasien ini membaik, terus saja Wang Ming yang menekan bagian tangannya. Aku juga melihatnya. Tahu soal titik akupresur? Tidak mungkin. Di dunia ini, Hanya tabib tradisional Tionghoa mengerti pijat titik. Dia seorang petugas kebersihan? Omong kosong semua. Keluarga Su leluhur pijat akupuntur. Kamu berani sombong? Aku susah menjelaskannya. Kamu jelaskan. Tadi aku pijat titik Higu, kan? titik Higu apaan? Belum pernah dengar teknikmu bagus. Tapi.
Tadi kamu tekan di tempat yang bahkan nggak ada titik akupresurnya. Kamu ngerti pengobatan tradisional, nggak tahu? Tadi aku tekan titik Higu. Anak muda, Berani meragukan keluarga Su paham pengobatan tradisional. Bukan, kepala keluarga Su, dia nggak maksud gitu. terus maksudnya APA. Kepala keluarga Cheng, orang yang kamu bawa ini sombong. Berani-beraninya menodai ilmu pengobatan tradisional keluarga Su. Wang Ming. Kamu berani cari gara-gara kepala keluarga Su yang senior seperti ini? Hari ini kau tamat. Aku nggak ada niat begitu. Udah, jangan ngomong lagi. Bikin marah keluarga Su, bisa ngancam bisnis medis keluargamu. Keluarga Su punya reputasi bagus, dihormati orang. Lawankan keluarga Su efek buruk masa depan. Betul banget. Kepala keluarga Su, aku nggak niat bermasalah sama kamu. Tapi titik Higu, itu salah satu dari 362 titik akupunktur manusia. Aku, petugas kebersihan, tahu soal ini. Masa kalian nggak tahu sih? Anak muda, sejak peta titik akupuntur kuno hilang, Sampai sekarang manusia cuma berhasil menemukan seratusan titik. Dari mana kamu tahu? ada 300 lebih? Itu nggak mungkin. 300 lebih? Jangan-jangan kamu hitung itu di dalam mimpi ya? Aku belum pernah dengar ada begitu banyak titik akupuntur. Kamu lucu. Tadi aku pikir Wang Ming punya kemampuan asli, HMPH, cuma kebetulan. Orang yang bahkan tidak tahu berapa banyak titik. Bagaimana bisa punya keahlian medis yang hebat? Ayah Wang Ming. Lebih baik kamu pulang saja, jadi tukang bersih-bersihmu lagi. Wang Ming mengklaim kerja orang lain, membantah dan menghina keluarga Su, diskualifikasi dari kompetisi, usir dia bersama keluarga Cheng sekaligus. Jangan sentuh aku, Taisken. Saya mengatakan yang sebenarnya, biarkan langit menilai yang benar dan salah. PAK. Lihat ini. Tunggu dulu. Aduh. Ini. Di gambar titik akupunktur tubuh, benar-benar ada 362 titik. Apakah ini legenda kuno? Gambar titik akupunktur tubuh kuno. Diagram titik akupunktur manusia kuno. Mana mungkin. Tuan keluarga Su, Anda harus lihat dengan cermat, jangan sampai tertipu oleh Wang Ming itu. Aku tanya padamu, dari mana mendapatkan gambar ini? Suatu hari aku lewat toko buku, iseng beli buku medis, dapat bonus ini. Kenapa aku belum pernah melihatnya? Tuan keluarga Su, Wang Ming itu orangnya selalu rendah hati. Pasti gambar ini dia sendiri yang buat. Nah, itu baru masuk akal. Awalnya kukira kamu hanya seorang Anak muda yang keras kepala. tak disangka, kamu memang punya kemampuan. Baiklah, ronde kedua ini. Anggap saja kamu menang. Puper, 20 poin langsung. Kita menang. Hebat. Keluarga Cheng terselamatkan. Maaf, ya. Penulis diagram titik akupuntur, demi hidupku, terpaksa aku mengklaim jasamu. Oke, ronde kedua ini. tunggu dulu. Kepala keluarga Su. Kita tidak bisa hanya mendengar dari pihak keluarga Cheng untuk menentukan asal-usul peta ini. Kalau saja Wang Ming mendapatkannya secara kebetulan, apakah dia tetap dianggap? Iya benar. Wang Ming itu ilmunya biasa saja, cuma kebetulan beruntung. Kenapa bisa begitu? Jadi menurut kepala keluarga Wu, apa sebaiknya yang harus dilakukan? Bukankah masih ada satu pertandingan lagi? Keluarga Wu saya baru akan benar-benar yakin jika Wang Ming bisa menang. Bagus. Silakan bandingkan jika Anda mau. Babak ketiga dinilai pada keterampilan praktis. Tak lama kemudian, gejala dari 10 pasien akan dikirimkan ke ponsel masing-masing peserta. Para peserta perlu menilai kondisi pasien. Peserta pertama yang selesai melakukan penilaian dapatkan 10 poin. Ronde ketiga ini adalah pertandingan terkuatku. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk mengalahkanku. Semoga berhasil. Aku tunggu kabar baik. Sangat tenang. Kamu tahu cara mengobati? Tidak tahu. Tapi sebelumnya, aku sudah punya nilai 10. Meski kamu menang di ronde ketiga. Paling banter kita seri.
Itu juga tidak dianggap keluarga Cheng kalah. Pantas tadi kamu setuju begitu cepat, ternyata itu rencanamu. Sayang sekali. Kamu melewatkan satu hal. Kalau keluarga Cheng tidak mau memenuhi taruhan, harus jadi juara pertama. Kalau besok. Di konferensi medis, keluarga Cheng tidak menang, tidak hanya keluarga Cheng. Akan dihapus dari Yun Cheng. Bahkan aku harus menikah dengannya. Aduh, kenapa aku bisa lupa soal ini? Nikmatila. Beberapa menit terakhir ini. Tunggu sampai pertandingan selesai. Aku akan ambil kembali harga diriku yang hilang di sini, beserta bunganya. Apa yang harus kulakukan? Aku harus menang kali ini, atau 2 pertandingan sebelumnya sia-sia. Benar-benar percuma. Kenapa aku merasa Wang Ming lebih gugup dari sebelumnya? Ini sudah pertandingan ketiga. Kamu belum sadar juga? Semakin dia gugup, Semakin stable dia bermain. HMPH, Wang Ming itu ketakutan. Kalau aku dia, aku langsung minta maaf sama Wu Xiao. HMPH, Amatir saja. berlawan dengan profesional, tidak ada apa-apa. Penilaian klinis butuh akurasi dan kecepatan, bahkan dengan pengalaman bertahun-tahun. Tetap saja ada tantangannya. 2 kompetisi medis sebelumnya, Wu Xiao selalu pertama menyelesaikan penilaian. Selama bertahun-tahun, nggak ada yang berani keluar dari zona nyaman Wu Xiao. Tapi Wang Ming ini, orang pertama setelah sekian lama. Ujian ketiga sekarang dimulai. Silakan para peserta klik tautan untuk menjawab soal. Ini langsung ketahuan, kan? Bukannya hanya sengatan panas? Astaga. Soal baru diumumkan 3 detik. Sudah ada yang menjawab benar soal pertama. Siapa sih yang begitu cepat? Aku baru baca setengah soal. Selamat kepada Wu Xiao, lagi-lagi memecahkan rekornya sendiri. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata Wu Shet. Sudah dengar kalau Wu Xiao memang cepat, tapi ternyata secepat ini, sama sekali nggak mikir, ya? Anak ketua asosiasi medis. Soal sesulit apapun bisa dijawab tepat. Dia benar-benar memahami ilmu medis sampai mendalam. Aku masih mikirin syaratnya. Kalau lanjut begini, kita masih mau tanding apa sih? Aneh, nggak ada yang mau klaim jadi nomor 1. Apa sistemnya rusak ya? Iya juga, aku aja butuh 10 detik buat soal pertama. Mana mungkin ada yang cuma butuh 3 detik. Wang Ming. Udah lama banget nggak bisa selesai soal pertama. Jangan-jangan, kamu nggak ngerti tulisan ini kan? Dia cuma pekerja kebersihan. daripada dahung soal penyakit. Dia pasti lebih jago nentuin jamban mana yang gampang dibersihin. Hahaha. Dari mana tahu Wang Ming sampai soal nomor berapa? Hasilnya belum diumumkan. Jangan senang duluan. Iya, benar. Saran saya, cepat jawab soal biar nggak ketinggalan jauh. Kumadia. Walau aku kasih dia waktu tambahan 30 detik, dia belum tentu bisa jawab soal berikutnya. Ditambah 30 menit lagi tetap nggak bisa. Semua orang udah selesai jawab, tapi Wang Ming ini masih mentok di soal pertama. 5, 8, 9. No translation refinement possible due to pembawa acara. Aku. Sudah selesai jawabannya. Belum sampai 1 menit. Dia sudah selesai. Ayah. Bukankah ini memecahkan rekor di dunia medis? Hahaha. Tabib Wang, kamu benar-benar ini. Kakak, kenapa aku belum naik ke surga, tapi sudah melihat dewa? Wang Ming, kamu tidak mengecewakan kami. Tapi. Sistem menunjukkan tidak ada yang mengumpulkan jawaban. Aku sudah kirim. Apa mungkin karena terlalu cepat, sistem jadi terlambat? Wang Ming. Kamu terlalu berpura-pura, baru selesai soal pertama, tapi gaya kayak udah semua selesai. HM, ternyata nggak punya kemampuan yang sesungguhnya, cuma suka pamer doang, setengah pintar aja sok banget. Bener, orang hebat kayak Wu Xiao nggak mungkin keributan hanya karena selesaikan satu soal. 10 kasus top ini cukup bikin dia kelimpungan. Dengan kecepatan begini, latihan beberapa tahun lagi baru ikut lomba deh.
Menentukan flu dan demam aja disebut top? Kalau gitu kayaknya aku beneran bisa jadi tabib dewa nih. Ngomong aja terus, pokoknya aku hampir selesai kok. Aku pengen lihat kamu bisa bangga sampai berapa detik lagi. Astaga. Barusan sistem sempat delay tuh, Wang Ming beneran selesai, dan semuanya bener jawabannya. Lihat layar besar ya. Ini. Kenapa? Bisa begitu. 56 detik. Bukankah ini memecahkan rekor tabib besar dari Xia saat itu? Bagaimana mungkin? Itu, kepala keluarga Wu, kepala keluarga Su, dan tabib hebat Wang Ming. Seharusnya dianggap sebagai juara dari acara ini, kan? Da sah orang tua licik, untung masih merenda. Hati-hati, aku bisa aja bawa Wang Ming pergi dari kamu. Jangan-jangan, selamat ya. Wang Ming dari keluarga Cheng berhasil menjadi juara dalam konferensi medis kali ini. Dr. Ajaib Wang. Kamu hebat banget. Bisa gak jadikan aku muridmu? Aku tahu Dr. Wang Ming bukan orang biasa. Calotidac Bunyi, c'est Calibuni Lansung Mangbrak. Hahaha. Dr. Ajaib Wang. Gimana cara cepat mengenali gejala itu? Ayari aku. Ajari aku dong. Sekarang kita bisa tenang. Tapi masih ada satu hal yang belum tenang. Meskipun kamu adalah kakakku, aku tetap tidak akan membiarkan kamu merebut Wang Ming dariku. Wah. HMPH. Kenapa pecundang ini beruntung? 3 pertandingan, dia menang semua. Kapan dia jadi sehebat ini? Aku tidak terima. Ayah. Kamu masih ada cara lain gak? Kita gak boleh begitu saja melepaskan keluarga Cheng dan Wang Ming. Sepertinya kita bisa meminta Dewa Pengobatan nomor 1 Daxia, yang tinggal di luar negeri, untuk turun tangan. Keluarga Wu berhutang budi padanya. Aku percaya dia bersedia membantu kita memberi pelajaran. Anak muda itu. Akhirnya aku punya bisnis yang bisa kuperjuangkan. Nona Cheng yang kedua. Udah jangan bercanda. Bosen. Kamu bisa nebak aku. Perlu ditebak, siapa lagi yang si Kikenakini? Gimana? Dekorasinya lumayan? Yang penting kamu suka. Aku nggak ngerti, kenapa harus keluar sendiri, kenapa nggak tetap di keluarga Cheng? Di rumah sakit lebih gampang. Nggak perlu bawa tim ke sana mari. Dari kecil aku memang pengen punya klinik sendiri. Bisa memanfaatkan pengaruh keluarga Cheng untuk mewujudkannya. Asal kamu mau. Aku pasti bantu wujudkan. Kak, kamu janji temani aku ke klinik kan? Kita pergi sekarang. Baik. HEI. Dengar, kalau ketemu tabib hebat, bilang kamu lulusan terbaik Universitas Kedokteran Luar Negeri. Dia akan menerimamu sebagai muridnya. Kamu sudah bilang belasan kali. Ah, ini demi kebaikanmu. Jangan seperti kakakmu, Wang Ming, yang tidak bisa apa-apa. Kerja tukang bersih-bersih di rumah sakit. C'est pétant là. Hai, apakah tabib keluarga Cheng ada di sini? Wang Ming, kok kamu? Aku yang tanya kalian. Ha. Baru dengar, kamu diusir dari rumah sakit, ya? Kenapa? Sampai lari ke wilayah keluarga Cheng, kerja jadi tukang bersih-bersih lagi? Aduh. Sampai sebegitu hancurnya, kalau bapakmu yang sudah meninggal tahu, pasti hidup lagi karena marah. Untungnya kamu bukan anak kandungku. Enek kami Kong. Baru lulus dari Universitas Kedokteran di luar negeri. Dia akan jadi murid Master Cheng legendaris. Nanti kalau kamu di sini bersihkan lantai, lihat dia harus hormat dan beri salam. Aku nggak mau dengar omongan. Hormadan Beri Salam. Kalau aku masuk keluarga Cheng, hal pertama yang kulakukan adalah memecat dia. Kamu benar-benar suka mimpi di siang bolong, ya? Kamu suka mimpi di siang bolong, ya? Belum ada kepastian, tapi kamu mulai atur tempatku.
Apa pernah pikir bisa masuk ke keluarga itu? Menjadi murid tabib hebat. Apa kamu pikir kamu siapa? Berani Beraninia Mangina Aku. Apa kamu tahu ini apa? Kenapa bawa barang ini? HMPH. Belum pernah lihat kan? Ini alat ekstraksi jiwa yang diperkenalkan Dewa Medis di konferensi medis. Aku bikin sendiri dan tahu cara pakainya. Begitu Dewa Medis lihat ini, pasti akan anggap aku punya potensi besar. Wah, anakku hebat. Ketika Dewa Medis lihat kamu, akan mengangkatmu jadi muridnya. Sedangkan kamu cuma petugas kebersihan. Memang hebat sih, cuma pakai alat pijat kepala aja udah sombong. Coba ulangi lagi. Ayo pulang aja, nak. Dewa Medis nggak akan angkat kamu. Untuk apa sih? Cari-cari masalah sendiri? Pikir kamu punya hak mengambil keputusan atas kamu kira kerja 2 hari bisa jadi bos? Maksudku, anakmu itu nggak punya pengetahuan dasar. Apalagi sang tabib nggak pernah terima murid. Bahkan kalau sang tabib mau terima murid, dia cuma akan memilih orang yang jenius di bidang medis. Lulusan universitas ternama, berani bilang nggak punya pengetahuan? Oke. Sekarang aku tanya kamu. Keseleo pergelangan kaki? Bagaimana cara mengobatinya? Tentu saja amputasi. Ini masalah klinis. Bisa dianggap pengetahuan umum? Amputasi. Kalau menurut logikamu, kalau luka sayat, pasiennya harus kau hukum mati? Lalu, kau bilang, kaki keseleo, tak bisa jalan. Kalau tidak amputasi, bagaimana pasang kaki palsu? Tentu saja dengan kompres es. Prinsip pemuaian karena panas dan penyusutan karena... Masa itu aja kamu nggak tahu? Aku tahu. Aku cuma reaksinya lambat. Camus. Coba lagi, tanya lagi. Oke. Kalau begitu aku tanya lagi. Setelah terbentur dan memar, apa yang harus dilakukan pertama kali? Saya tahu ini, minggu lalu saya baru coba diuji klinis. Cukup potong lebam, keluarkan darahnya, selesai. Aduh, Gimana? Hebat kan? Anak saya memang luar biasa. Kamu cuma tukang bersih-bersih. Seumur hidup nggak bakal nyampe levelnya. emang hebat sih. Kalau pakai metode anakmu begitu, pasien pasti ngantri buat reinkarnasi. Berani banget ngomong gitu lagi. Saya lulusan top jurusan medis. Banyak orang ngantri buat konsultasi sama saya. Aku bahkan tidak peduli keahlian medisku. Sejak kapan giliran kamu, si imut, berkomentar di sini? Kamu tidak bisa mengalahkanku. Bukankah berarti kalah dari si imut? Hei kamu. Oh, aku tahu sekarang. Sengaja buang waktu di sini. Supaya anak tidak bisa bertemu tabib hebat. Betapa beracunnya pikiranmu, sekarang kamu berani menghalangi jalan anakku menuju kenaikan. Kamu sedang menjebakku. Tunggu. Kalau aku bertemu tabib hebat, aku usir kamu dari Yunzhou. Cheng King dan Cheng Xumazi di dalam. Jangan biarkan mereka ribut masuk. Hei, aku akan jujur pada kalian. Tabib hebat tidak di sini, tapi tamu penting di dalam. Tidak boleh masuk mengganggu mereka. Kami tidak percaya padamu. Tabib hebat ada di dalam. Semakin dilarang, semakin ingin masuk. Hei, Mangir. Jika tidak, akan bertindak. pukul. Pukul sampai rusak seorang petugas keluarga kami masih mampu bayar. Aku. Anti-camp. Siapa kalian berani-beraninya ganggu Wang Ming? Wah. Fang Wei sudah ninggalin kamu. Sekarang cari 2 lagi. Lumayan cantik, ya. Mana ada bukti? Hei, jaga omonganmu. Kamu boleh menghina aku, tapi jangan sentuh dia. Wah, sangat jantan ya. Camus. Apa yang kulaku kampadaku? Kenapa tangan lemas? Menekan saraf median bisa membuat tanganmu mati rasa dan lemas. Kamu bukan murid pintar ya? Masa gitu aja nggak tahu? Awas nanti dokter keluar dan lihat kamu bully muridnya. Bisa celaka kau. Kamu mau jadikan dia murid? Dia lihat kamu membunuh orang. Aku nggak bilang begitu. Dia barusan bilang apa? Kamu terima murid? Apa mungkin? Tabib hebat dari keluarga Cheng. Itu kamu? Si Wang Ming ini nggak pernah bilang kalau dia bukan tabib hebat. Bikin merinding, kan? Nggak mungkin. Wang Ming Kumatukang Bersi. Kalau kamu tabib hebat, aku berlutut dan ngebersihin lantai dengan lidahku. Hei, kucing kecil rakus. Datang kemari mau makan gratis? Tidak bisa.
Wang Ming, jangan buang waktu. Bukannya kamu bilang mau temani kita jalan-jalan? Gimana kalau aku panggil pengawal keluarga Cheng untuk usir mereka aja? Keluarga Cheng? Payah. Nona kedua keluarga Cheng. Ini kakakku, gimana, Ken? Aku nggak percaya, kalian pasti sekongkol buat nipu aku. Mengaku keluarga kaya Cheng, kalian tambah dosa. Kakak. Bohong ada untungnya apa sih? Dapat sertifikat gitu? Atau dapat ratusan juta? Sok aja terus. Bicara besar semua bisa. Wang Ming, kamu tabib sakti. Buktikan dong. Iya, benar. Tunjukkan. Kalau kamu nggak tunjukkan, aku unggah ke internet. Biar semua orang ujak Camus. Lia nanti siapa berani pakai Camus. Kamu bakal kelaparan di jalan. Ingat fotoku yang keren ya? Tambah lagi tema. Dokter tampan dari Yunzhou. Pasti viral. Kamu kira aku takut ya? Tunggu saja. Aku tambahkan juga lokasi. Sekarang dokter ini lagi terkenal. Berani kamu berpura-pura jadi dia. Aku akan buktikan ke semua orang siapa dirimu sebenarnya. Keterlaluan, tukang bersih-bersih menyamar jadi dokter terkenal. Siap. Ikut aku, temui dia. Aku datang. Dokter Dewa berbagi ilmu baru, dia penyelamat sejati. Berani ambil keuntungan dari Dia wajib diberi pelajaran. Aku kesana sekarang. Yang dekat, buruan ikut. Jangan biarkan penipu kabur. Aku tidak akan berhenti sampai dia berlutut minta maaf. Aduh. Satupana que l'angie, ribuant pasucan d'attend berquimpul. Kalian semua, Siapa berani berpura-pura jadi dokter dewa? dia, cepat. Tunggu. Wang Ming, tabib hebat. Benarkah ini kamu? Kamu masih ingat aku? Kamu yang itu. Kasih bawang putih ke pasien, Mak. Kok kamu jadi penggemar beratku sih? Sejak perpisahan hari itu, saya terkesan dengan pengetahuan medis Anda dan keterampilan luar biasa Anda. Setelah pulang, saya mengasah kemampuan pengobatan, berusaha agar bisa segera punya kualifikasi untuk belajar dari Anda. Kakak, coba lihat baik-baik, dia itu palsu. Kamu bilang siapa yang palsu? Saya hadir di konferensi medis. Wang Ming, tabib hebat, Yang Menang. Walau berubah jadi abu, tetap bisa mengenali dia, tabib dewa. Kenapa nggak kamu keluarkan medali penghargaanmu, biar semua lihat? Sebenarnya mau rendah hati. Tapi kalian yang mau lihat. Serius nih? Masa si pecundang ini benar-benar tabib dewa? Wang Ming, bukan. Bro. Kita kan saudara kandung dari ayah dan ibu yang beda. Maafkan saya kecil ini. Terima saya jadi muridanda. Ah iya benar. Aku adalah ibu tirimu. Kita satu keluarga. Demi saya tolong terima kasih jadi murid Anda. Iya benar. Tidak mau. Orang ini menghina tabib dewa dan menyebarkan di internet. Kita harus memberi pelajaran. Jeonggang. Tunggu. Enfin. Jangan pukul lagi. Saya salah, tabib dewa. Jangan pukul lagi. Pukulannya parah banget. Untung ini klinik. Kalau rusak, bawa masuk untuk diobati. Gampang. Orang yang suka meremehkan orang lain harus diajarin. Halo. Apa? Keluarga Wu mau tantang Wang Ming lagi? Ketua keluarga Cheng. Mana orang keluarga Wu? Dia kirim surat tantangan lalu pergi. Sombong sekali, ya. Di sini tertulis, kalau aku menang, keluarga Wu akan menyerahkan posisi keluarga utama pada keluarga Cheng dan mengakui gelar dokter ajaib milikku. Kalau aku kalah, Cheng Qing dan Cheng Sui akan menjadi milik Wu Qiang. Ayah. Kenapa kelihatan murung? Apa ayah tidak percaya kalau Wang Ming akan menang? Ayah, kan sudah tahu kemampuan Wang Ming, kalau mereka berani datang, kita juga berani melawan. Lagi pula akhirnya pasti kita yang menang.
Ayah, kamu belum tahu kemampuan Wang Ming? Mereka berani datang, kita juga berani pergi. Pokoknya, akhirnya kita pasti yang menang. Lihat Wu Qiang, orang kalah yang sering lawan aku. Dia kalah berapa kali sama aku. Dengan kemampuan dia yang segitu, aku bisa menang ratusan kali. Keluarga Wu adalah keluarga 100 tahun yang menguasai satu wilayah. Kalau mereka berani mengeluarkan tantangan, pasti ada strategi cadangannya. Selain itu, mereka mengundang media untuk siaran langsung secara global. Kita nggak pergi aja. Nggak pergi nggak bisa. Masalah ini jadi perhatian dunia. Kalau kita nggak datang, apa itu berarti kita kalah? Ya kan, masalah ini sangat berdampak bagi keluarga Cheng kita, sangat besar. Tak peduli, kalau ada masalah, aku hadapi aja. Aku siap. Sebelum berangkat, aku bawa beberapa obat dari rumah. Semoga bisa berguna. Dr. Ajeb Wang Ming. Tentang kompetisi, Berapa persen yakin, Dr. Wang Ming? Kabarnya dulu Anda seorang petugas kebersihan, tapi tiba-tiba jadi dokter. Benarkah Anda rendah hati, atau ada Dr. Wang Ming. jawab dong, tidak ada komentar. Wang Ming, tabib hebat, jangan gugup, tunjukkan hasil terbaik. Kami mendukungmu dari bawah panggung. Tenang saja. Wu Qiang hanya kalah dariku. Meskipun dia datang dengan persiapan, dia tetap bukan tandinganku. Hahaha. Wang Ming? Siapa bilang aku mau tanding denganmu? Oh bukan kau? Aku paham, kau takut kalah dariku. Takut, kan? Wang Ming, pikir kau punya pengaruh besar? Wu Xiao ogah bermain-main. Kalau aku tidak salah ingat, Wu Qiang adalah jenius di bidang medis. Bahkan dia pun pernah diinjak-injak olehku. Apa keluargamu, Wu? Menyembunyikan orang lebih hebat darimu? Kenapa buru-buru? Tunggu sampai pertandingan dimulai. Nanti, kamu tahu, kali ini, pasti tidak bisa mengalahkan keluarga Wu. Bersiaplah untuk hancur bersama keluarga Cheng. Keluarga Cheng dan keluarga Wu, kompetisi pelajaran medis resmi dimulai. Para peserta dipersilakan masuk. Kabarnya Wang Ming sudah mengalahkan Wu Xiao. Keluarga Wu masih mau bersaing dengannya. Siapa yang akan dikirim dari keluarga Wu? Masa kepala keluarga Wu yang maju? Orang-orang keluarga Wu kan semua di bawah sana. Siapa la Jikalo Bukandia? Memang misterius sekali. Kak, kenapa peserta keluarga Wu belum muncul? Mereka mau ngapain? Aku juga nggak tahu. Jantungku kok rasanya terus deg-degannya. Wu Xiao. Pertandingan sudah lewat 2-3 menit. Orang-orang keluarga Wu kalian di mana? Orang-orang keluarga Wu kalian di mana? Jangan-jangan takut tanding sama aku. Takut, terus kabur dari pertandingan? Hah, sabarmu cuma segini ya? Suara siapa ini? Nggak mungkin. Keluarga Wu. Bagaimana dia bisa undang dia kemari? Wah, auranya kuat sekali. Orang ini pasti seorang ahli hebat. Dia adalah Dokter Dewasia Besar, Shen Qingfeng. Du dokter Dewasia besar? Bersaing dengan aku? Jangan bercanda. Wang Ming. Bukankah kamu biasanya sombong banget? Kenapa? Lihat tabibistana dasya langsung jadi anjing takutnya. Haha. Wang Ming, di mana kesombonganmu? Sekre. Aku mau lihat bagaimana kamu menang. Wang Ming mana bisa dibandingkan dengan senior seperti ini? Keluarga Wu dianggap curang, kan? Nona besar Cheng. Aturan pertandingan tidak melarang pertarungan lintas tingkat. Kita ini mengikuti aturan, loh. Haha. Keluarga Wu sungguh terlalu jahat. Beraninya mereka menjebak kita. Anak muda. Kamu yang memecahkan rekor saya. Senior. Kalau saya bilang. Saya tidak sengaja memecahkannya. Anda percaya? Punya gaya juga. Nah, untuk pertandingan berikutnya. Aku tidak akan bermain lunak. 2 dari 3 ronde menang. Ronde pertama, ayo. Tunggu sebentar. Hei, anak muda. Apa ini pertandingan biasa? Kupikir kamu sudah bosan hari ini.
Jadi, kita ganti aturan sedikit. Tanding. Dengan cara yang berbeda. Kamu ingin tanding apa? Topiknya. Kita pilih dari penonton di sini. Masalah kesehatan apa saja? Bisa langsung naik untuk konsultasi. Kita. Langsung obati pasien di tempat. Dalam 1 jam. Siapa yang menangani pasien terbanyak? Dia yang menang. Tidak, ini tidak bisa. Bagaimana bisa ubah aturan di tengah jalan? Ini. Sepertinya di peraturan tidak disebutkan bahwa aturan lomba tidak boleh diubah. Wu Wentao, orang licik, selalu cari celah. Dans Grand Système awal, Wang Ming Mazi puis Napoleon menang. Tapi sekarang kelihatannya, Hahaha. Wang Ming, dibandingkan kecepatan menyelamatkan nyawa tabib besar Xia, seperti takdir buruk bagi keluarga Cheng. Hahaha. Wang Ming menyerah saja sekarang. Agar tidak membuang waktu semua orang. Sudah sampai sejauh ini. Coba saja, seperti mencoba pada yang tidak ada harapan. Baik. Senior. Mohon bimbingannya. Penyakit apapun. Semua bisa datang untuk konsultasi. Sekarang mulai. Seiya. 2 tabib hebat. Pagi tadi tangan saya tergores saat keluar rumah. Sekarang masih berdarah. Tolong bantu Seiya Balu Lucania. Sudah selesai. Ini. Apa ini? Apa ini? Ini plester luka. Lukanya kecil sekali. Tidak perlu kain kasa. Lagi pula, kalau tunggu luka sembuh, kain kasanya menyatu dengan daging. Sakit banget kalau dilepas. Ini. Ini kan cuma sepotong plester, segini kecil. Apa nggak bocor darahnya? Nggak akan. Bagian yang menempel di luka ada lapisan penyerap, bisa menyerap darah sedikit dan mempercepat pembekuan. Wah. Ternyata nggak mengganggu jari aku sama sekali. Dulu terluka, tangan dibungkus kayak lontong. Anya. Benda sekecil ini. Tidak bisa kena air, kan? Bisa kena air. Plester saya tahan air, bebas kena. Ah. Ingat sering diganti saja. Terima kasih. Wang Ming menyembuhkan pasien dan dapat poin pertama. wah, Wang Ming lebih cepat dari dewa medis. Dia punya benda, seperti alat. Kelihatannya berguna. Saya nggak cedera, kalau nggak, bakal minta plester. Wang Ming hebat, dia punya barang yang tabib belum pernah lihat. Tentu saja, coba lihat siapa atletnya. Tidak mungkin. Wang Ming, kok dia punya begitu banyak alat dewa? Wang Ming cuma beruntung. Dia nggak bisa ngalahin tabib dewa. Lumayan juga kemampuannya. Selanjutnya. Aku harus serius sekarang. Ayo, berikutnya. Baiklah. Waktunya hampir habis. Wang Ming pasti kalah. Tidak tentu. Skor dekat, siapa yang menang belum pasti. Lihatlah. Lihat Wang Ming yang kelabakan, tidak seperti tabib legendaris. Begitu santai dan Kalian yakin dia bisa menang? Tabib legendaris adalah panutan di dunia medis Grand Xia, tak pernah kalah selama bertahun-tahun. Wang Ming itu sehebat apapun, dia pasti tidak mungkin bisa melampaui tabib legendaris. Wang Ming bisa memecahkan catatan tabib legendaris dan mengalahkan sang tabib. Itu pasti bukan masalah besar. Ayah. Cuma menyembuhkan satu orang lagi. Sudah bisa menang. 2 tabib hebat. Saya gatal banget, makin lama makin parah. Tolong periksa saya ya. Ini penyakit menular ini? Wang Ming, cepat menjauh darinya, jangan sampai tertular. Iya, penyakit menular. Penyakit yang Cepat turun.
Jangan biarkan dia turun. Sangat dekat dengan pasien itu, sudah tertular. Benar, tangkap dan bakar dia. Supaya tidak menular ke kita. Wu Xiao benar, Wang Ming sedekat itu dengannya. Harus mengurus mereka berdua sekaligus. Cepat lapor polisi, tangkap dia. Wang Ming, Ya ampun. Lihat, Wang Ming masih menyentuhnya, dia gila. Kita harus bunuh Wang Ming, jangan biarkan dia menulari lebih banyak orang. hari ini. Kamu makan sesuatu nggak? Tadi agak lapar. Jadi makan beberapa mangga di bawah. Tabib Sakti, apa aku beneran kena penyakit menular? Ini bukan penyakit menular. Dia cuma alergi saja. Alergi? Itu gejalanya apa? Belum pernah dengar, deh. Enggak menular, kan? Nggak menular. Cuma penyakit kecil yang umum kok. Jangan percaya omongannya. Ini penyakit menular. Dia mau semua orang ikut tertular. Y. Lihat dia kena ruam merah. Pasti dia sakit parah, penyakit nggak bisa sembuh. Wang Ming bukan tipe seperti itu. Jangan asal fitnah orang. Benar. Kialion Meiji Wang Ming gitu semua orang tahu. Dia bilang ini bukan penyakit menular, pasti bukan. Kalau begitu, kamu bilang ini penyakit ringan. Lalu, kamu bisa sembuhkan nggak? Selama dia makan 1 butir ini, langsung sembuh. Hahaha Wang Ming. Tidak mungkin. Yang kamu punya cuma permen, buat anak usia 3 tahun. Benar kan, Wang Ming? Kamu mengira tas kamu berisi obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit? Tapi, Wang Ming hari ini memberi beragam pil yang benar-benar menyembuhkan penyakit para pasien. Wu Qiang, kalau kamu iri sama Wang Ming, bilang saja. Kalau dia bilang bisa menyembuhkan orang itu, pasti bisa. Oke, Wang Ming. Kalau tidak bisa menyembuhkan dia, aku akan membuat kamu. Bersama dia. Masuk berdiri, keluar berbaring. makanlah. Ashi. Tidak gatal lagi. Ruam merahnya juga sudah hilang. Ini. Benarkah siap itu? Wah, Obat ajaib seperti ini, aku belum pernah melihatnya seumur hidup. Itu. Anak muda. Beri 1 atau 2 lembar. biar saya pelajari sedikit. Tentu, senior. Obat di sini. Silakan ambil sesuka hati. Baik. Pemenang turnamen adalah Wang Ming dari keluarga Cheng. Tabib abadi memberikan penghargaan. Baik. Hahaha. Aku sudah tua. Jabatan tabib suci dinasti Daxia ini, aku serahkan padamu. Anggap saja ini sebagai hadiah atas pemberian obatmu kepadaku. Hahaha. Ketua keluarga Wu. Kau mau pergi kemana? Kami ada urusan, jadi kami pamit dulu. Selamat ya. Masih ingat taruhan tantangan dulu? Kamu pasti ingat, kan? Benar, Tuan Wu. Kalian kalah. Jabatan Ketua Asosiasi Medis Yunzhou ini harusnya jadi milik keluarga Cheng, bukan? Baiklah, saya akan membuat perjanjian dan menyerahkan sumber daya ke keluarga Cheng. Wu Qiang, kita masih ada urusan pribadi yang perlu diselesaikan. Wang Ming tabib hebet o tidak. Tabib Dewa. Wang Ming tabib dua. Sebelumnya aku tidak mengenali kehebatanmu, maaf atas kesalahanku. Sekarang aku sadar. Mohon kepadamu.
Bersikaplah baik padaku. Aku sekarang sudah sadar. Mohon kepadamu. Bersikaplah baik padaku. Wang Ming, lepaskan aku. Dipaksa Wu Qiang. Hei, wanita jahat. Dulu kamu. Diam. Wang Ming, katakanlah. Kamu bilang, Mimaf konku. dan kamu juga kamu menikahiku, kan? Mimpi kamu. Aku pernah bilang, penghinaan kalian dulu pasti akan kubalas. Lepaskan aku. Wang Ming, Semua sudah selesai. Kamu janji jalan-jalan. Kapan ditepati? Aku sudah tak tahan lagi. Cepat berang. Hari ini Wang Ming yang traktir. Baik.